Sekarang tahap berikutnya, setelah rangka sudah, kemudian pemasangan pengaman ujung rangka sudah, saatnya kita memasang pengaman terpal dari sisi sampingnya, ya, dinding ya. Ini fungsinya untuk mengamankan juga terpal agar terhindar dari karat atau karosi apa ya istilahnya ya. Ya karat lah, bahasa umumnya aja. Nah itu dipasang seperti itu, sendirian juga bisa masang kalau sudah memang terbiasa. Kalau tidak biasa, minta bantuan kawan boleh, entah anggota keluarga. Nah tinggal seperti itu, digelar seperti itu. Itu tingginya kurang lebih 90 cm ya. Ada sisa ya sekitar berapa itu, 20 cm lah ya, 15 sampai 20 cm ke bibir kolam itu. Nah nanti itu fungsinya sebagai pelindung anti karat dari terpal, dari besi ke terpal, kemudian juga anti tikus dari luar, anti barang tajam, benda-benda tajam, misalkan ada orang lewat gak sengaja menusuk terpal, tidak tertusuk sampai ke terpalnya, jadi aman gitu. Nah, itu masangnya juga menggunakan tali tis, kabel tis katanya orang-orang, juga ada yang bilang gitu. Nah kemudian sediakan alat tusuk. Coba kayak apa Pak Tut alat tusuknya? Nah seperti itu ya, buat nusuk itu untuk ngelubangi, kemudian dimasukin tali tis. Kerjakan sampai selesai, bundar, nyambung nanti. Tusuk seperti itu ya, tusuk. Posisi nusuknya nyilang di antara sambungan besi itu. Nah, itu ya. Sehingga kuat. Ini contoh lagi cara nusuknya. Kemudian masukkan tali tis tusuk itu. Ada yang bilang juga kabel tis. Kawan pekolam, kita memasuki tahap yang terakhir dalam proses pembuatan kolam bundar, pemasangan ya maksudnya. Tahapan yang terakhir adalah pemasangan terpal. Nah kebetulan saya lagi memasang terpal custom ya, ukuran kolam custom, tinggi 45 rangkanya, kemudian terpalnya 50 cm. Nah, tapi langkah-langkahnya pemasangnya tuh sama aja dengan yang besar maupun yang kecil. Pertama, setelah kita perbaiki lantainya dengan pasir halus, kemudian kita beri lapisan. Ini akan lebih aman lagi. Lapisan lantainya kita beri banner, X banner ya. Mungkin di seluruh tanah air adalah banner-banner bekas itu. Nah ini biar bermanfaat juga. Nah ini
sebagai alternatif bisa menggunakan plesteran, bisa menggunakan pasir halus, bawahnya bisa menggunakan sekam. Nah, kali ini kita menggunakan X-Banner. Ya. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Pertama, kita ada central drain itu di tengah, ada lubang yang sudah kita sediakan. Itu tidak permanen lubang itu. Di video-video persiapan yang pertama sudah kita sampaikan bahwa ini adalah lubang yang nanti akan jadi tempat pemasangan central drain. Nah, ini terpalnya masih dibuka. Di terpal kita secara default itu sudah tersedia lubang pembuangannya, sudah melekat di terpalnya. Ini sudah standarnya. Nah, itu sudah ada seperti itu ya. Nah, kemudian ini lubangnya ini yang bagian bawah, koneksi ke pembuangan ini kita buka. Kita buka ikan lubangnya ini. Jadi itu tidak permanen itu. Waktu pertama kita pasang tidak kita bikin permanen dulu. Jadi para pembeli kolam tidak perlu lagi membuat lubang di terpal, sudah ada tersedia. Makanya konsepnya adalah mudah dan semua bisa memasang kolam ini. Ini kita permanen ya, juga bisa tidak dipermanen tergantung kebutuhan nanti di lahan. Kalau memang Anda sering pindah-pindah tempat atau khawatir nanti ada masalah dengan pembuangannya, ya jangan dipermanen. Kalau ini kita bikin permanen. Usahakan harus rapi biar tidak terjadi tepuk-tekuan. Cari titik sentralnya untuk merapikan terpalnya, kemudian kita pasang ke sisi dinding. Sudah selesai rapi kan. Nah, sekarang tinggal di tengah itu akan kita pasang saringan ya. Jadi saringannya ada di tengah. Jadi jangan salah, kadang-kadang para pekolam di sini dikasih paralon biasa. Kita sudah sediakan juga saringan seperti di tengah. Nah, ini nanti fungsinya untuk kalau membuang air ikannya tidak terikut, tidak ikut. Nah, nanti buangnya ke situ. Nah, dibuang ke sini. Nah, di sini kita kasih namanya overflow. Nah, kayak apa overflow itu? Ya, ini kita kasih L, kemudian dikasih
diberi paralon yang kita sesuaikan dengan ketinggian air yang kita inginkan. Nanti ada banyak konsumen yang ini dimasukkan di tengah, itu diletakkan di luar. Yang benar adalah saringan di tengah, kemudian pengeluaran ini di sini. Kita beri overflow, ini namanya overflow. Jadi kalau terjadi hujan, air banyak, dia meluap sampai di sini sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Nah, oke. Para sobat kolam di seluruh tanah air, saya kira tahapan-tahapan pemasangan sudah kita sampaikan. Silahkan tonton videonya secara berurutan, nanti ini bisa lihat di atas rekomendasi dari awal secara berurutan cara pemasangan kolam ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan budidaya Anda sukses selalu.